Erick Thohir out semakin lantang disuarakan Ultras Garuda di berbagai daerah di Indonesia. Kok ada yang lucu dan aneh ya? Erick Thohir jawab desakan mundur dari ketua PSSI. Katanya Pak Erick tidak akan mundur sampai tahun 2027. 2027 kan nanti ada pemilihan. Silakan aja. Tapi beri kesempatan kita bekerja. Jangan gue saja jauh 2027 Pak ya. Masyarakat ingin Bapak Erick Thohir sekarang mundur untuk saat ini sebagai Ketua PSSI. Ya. Sebelum lanjut, yang aku cinta dan dukung Timnas harus subscribe. Yang subscribe rezekinya bakal lancar setiap hari. Saat Ketua Umum PSSI diminta mundur oleh fans Timnas Indonesia, Menpora malah tidak setuju. Alasannya, masa jabatan masih sampai 2027. Salut buat Menpora kita yang setia membela ketum PSSI sampai mati. Tapi yang lebih aneh lagi, saat publik menuntut ketum PSSI minta maaf atas kegagalan Timnas, justru Menpora yang maju minta maaf. Bahkan sampai dibuatkan podcastnya yang berjudul Menpora Minta Maaf. Yang paling kocaknya, pengumuman pelatih Timnas Indonesia pun bukan dari PSSI, tapi dari Menpora sendiri. Lah ini sebenarnya siapa yang jalanin sepak bola Indonesia? PSSI atau Kemenpora? Kan sekarang lagi rame juga nih Bang Erick. Timnas kita nggak lolos Piala Dunia. Gimana tuh Bang Erick tanggapannya? Sulit dan ya, saya mohon maaf dan saya sudah bicara mohon maaf itu langsung ketika kita kalah gitu. Nah, ya kan kita sebagai bangsa kan tidak salah bermimpi. Iya. Dan menjalankan mimpi itu kan serius kemarin. Iya. Bukan berarti nggak serius. Iya. Ya, hanya mimpi saja kita lakukan banyak program. Tapi ya mohon maaf ya tidak bisa maksimal. Dan itu saya juga sampaikan kepada masyarakat secara terbuka, pemerintah. Sampai detik ini Pak Erick Thohir nggak ada pengakuan salah minta maaf dari Federasi PSSI, terutama Pak Erick Thohir dan jajarannya. Nggak ada Pak sama sekali. Semang omongannya selalu beda A sampai Z tiap hari. Aneh. Makin kesini Pak Erick Thohir ini seperti bersandiwara ya. Tidak selalu benar, tapi ya kelihatan yang kami lihat ya kalian mau pengen benar aja gitu loh. Sampai sekarang detik ini aja nggak ada perkataan minta maaf gitu loh. Kita lanjut lagi teman-teman. Saya itu kan terpilih atas voters dari daerah, dari klub-klub. Waktu itu juga ada kesepakatan pemerintah dan FIFA. Kenapa ada kantor FIFA di sini untuk transformasi? Nah, jadi amanah ini ya saya harus pertanggungjawabkan dan jaga. Dan itu yang saya bilang, ya 2027 kan nanti ada pemilihan. Silakan aja. Tapi beri kesempatan kita bekerja. Jangan gue saja jauh 2027 Pak ya. Masyarakat ingin Bapak Erick Thohir sekarang mundur untuk saat ini sebagai Ketua PSSI ya. Kalau menjadi Menteri Menpora ya terserah. Tapi masyarakat ingin Pak Erick Thohir mundur dari Ketua PSSI. Di tahun ini, tahun 2025, banyak yang sudah kecewa sama Bapak, banyak yang sudah sedih sama Bapak, fan Timnas semuanya marah dan meminta Bapak untuk mundur. Tapi Bapak tidak mau mundur. Ada apa sih Pak di PSSI? Sebegitu kuatnya nggak mau mundur. Ini bukannya apa-apa ya Pak ya. Laki-laki yang dia pegang itu omongannya Pak. Kalau seandainya masyarakat udah minta Bapak mundur, itu artinya kan masyarakat udah kecewa nih. Ya turutin apa? Kita udah banyak sedihnya Bapak mecat STY di tengah jalan, ganti STY dengan Kluivert. Dengan alasan mengganti STY, katanya STY tidak paham bahasa Belanda, latih Arab Pak, orang Prancis, nggak ngerti bahasa Arab, masuk Pildun. Terus alasannya milih Patrick Kluivert dengan alasan katanya Patrick Kluivert itu bisa diinterview di hari Natal. Ya elah, namanya orang nganggur Pak, jangankan di hari Natal, hari Tanu nih kalau nganggur mau jadi interview. Gini, menjelang Natal, Erick Thohir sudah kantongi 5 calon pelatih baru Timnas Indonesia. Waduh, ngomongin tentang Natal, kita jadi ingat interview. Yaps, interview pelatih baru Timnas Indonesia saat itu. Siapa lagi kalau bukan Patrick Kluivert? Apakah interview pelatih baru saat Natal akan terulang kembali guys? Waduh, jujur aku takut sih. Yaps, dimana kabar ini udah langsung dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir. Bahwasanya dia menyebut kelima pelatih ini itu berasal dari 3 hingga 4 negara yang berbeda. Namun ini masih dalam tahap diskusi dengan berbagai pihak termasuk PSSI dan pemerintah. Yaps, artinya ini adalah berita baik. Cuman mohon ya Pak Erick Thohir,
Jangan lagi pas Natal ya interviewnya. Mohon kali Pak. Aduh, kalau menurut kalian Ketua gimana guys? PSSI, Erick siapa Thohir yang- out semakin lantang disuarakan Ultras Garuda di berbagai daerah di Indonesia. Yaps, hal ini adalah bentuk dari kekecewaan supporter. Dan bukan hanya Ultras Garuda, tapi mayoritas fans timnas Indonesia yang kecewa terhadap respon dari Pak Erick Thohir dan terkesan tidak mendengarkan aspirasi dari fans timnas Indonesia. Inilah beberapa contoh postingan dari Ultras Garuda, yaitu Ultras Garuda Official dan Ultras Garuda Palembang, yang menyuarakan Erick Thohir out dan menyuarakan segera jawab tuntutan kami dalam 5 kali 24 jam. 2027 itu masa jabatan Anda udah selesai. Itu namanya bukan mundur, ya kan? Tapi menyelesaikan jabatan Anda. Di tahun ini Yang paling kocaknya, pengumuman pelatih timnas Indonesia pun bukan dari PSSI, tapi dari Menpora sendiri. Lah ini sebenarnya siapa yang jalanin sepak bola Indonesia? PSSI atau Kemenpora? Perlu dikit dong. Pelatih timnas. Sudah ada 5 nama, ya. Tapi kita harus 5 godok lagi. Karena begini, Gimana guys? Siapa Menjelang yang rekom ini 5 pelatih? Nah itu harus pertanyaan juga tuh Bray. Alexander Sweer sebagai Dirtek atau pandit-pandit yang itu? karena begini, kalau sampai 5 nama ini kan kita harus coba diskusi dulu lagi dengan banyak pihak, termasuk tentu yang ada di PSSI maupun stakeholder yang ada di pemerintah. Tahan. Nah maksudnya apa? Stakeholder yang ada pemerintah Menpora gitu. Apa sih Bray? Menpora atau apa? Kalau mau jujur harusnya dibikin lebih terbuka. Misalnya PSSI memberikan semacam pengumuman tentang siapa yang berminat bisa menghubungi PSSI untuk menjadi kandidat pelatih tim nasional. Kemudian nama-nama dari berbagai negara itu akan diajukan biasanya oleh agennya ya. Agennya datang ke PSSI membawa CV para pelatih itu dan kemudian PSSI membuka kepada publik untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi ini saya pikir proses yang sebetulnya akan lebih baik kalau dibuat lebih terbuka. Toh pada akhirnya keputusan siapa yang menjadi pelatih timnas kan tetap berada di wilayah Exco ya. Tapi kalau bisa mendengarkan juga masukan dari publik tentang nama-nama yang katakanlah menyatakan minatnya. Kalau seperti ini prosesnya, saya menduga nama-nama yang disebut oleh Ketua Umum masih merupakan nama-nama yang diinginkan oleh PSSI. Tapi belum tentu pelatih itu justru menyatakan minat untuk melatih tim nasional Indonesia. Pergantian Sintayong ke Patrick Kluivert juga itu menjadi awal bagaimana kegagalan tim nasional kita. sebentar. Pergantian Sintayong ke Patrick Kluivert. yes, Awal kegagalan. menurut saya ya, Waduh. Kenapa tuh? faktor trust itu kan penting, ya kan? Bagaimana masyarakat sudah mencintai Sintayong, kemudian pondasi sudah dibangun, dan di tengah jalan dia harus diganti dengan harapan tim ini bisa lolos, tim ini bisa perform, tim ini bisa memainkan game plan dengan atraktif, dengan ritme permainan yang diharapkan untuk bisa berbicara, berprestasi di Piala Dunia. Ternyata nggak tercapai.